lagi dengan Kak Indri di Lewi Kids Online Service. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Yuk kita mau ibadah online lagi ya. Masih bersemangat kan? Sekarang duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh sayang sekali kepada kami semua. Sampai hari ini kami bisa sehat, kuat, dan siap mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati ya ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, udah lama nih gak jumpa bareng Kak Sela dan Kak Yuni. Sekarang kakak mau tahu kabar adik-adik itu gimana coba? Yuk, posisinya masih ingat nggak? Ayo semua posisinya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Hebat banget. Sekarang kita mau muji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Berbuah Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku,
Yo terima berkat Tuhan, yo terima berkat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku. Bagi siapa? Bagi diriku. Yeay, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, kita mau siapin hati kita mau sama-sama sembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
adik-adik, senang sekali Kak Vivi bisa berjumpa dengan adik-adik. Tadi bagaimana dengan pujian penyembahan kalian? Pasti kalian lakukan dengan sungguh-sungguh kan? Harus tetap semangat dan sukacita ya dalam memuji menyembah Tuhan maupun berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan dengan duduk yang manis, duduk dengan baik, dan kita akan berdoa sebelum memulai firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan roh-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami diberikan hikmat untuk mengerti firman Tuhan, bahkan bisa melaksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, kita akan belajar satu hal baru lagi dalam firman Tuhan kali ini. Kalau adik-adik punya Alkitab, bahkan sudah memegang Alkitab, nanti kita akan buka dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada satu hari, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab Taurat. Salah satu dari ahli Taurat itu bertanya pada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus bilang, dalam kitab Taurat sudah ada tertulis. Dan ahli Taurat itu menjawab, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul sekali kata Tuhan Yesus. Dan lakukanlah itu. Tetapi ahli Taurat itu bertanya lagi, kalau begitu siapa sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu perumpamaan. Ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya, dia harus mengalami hal yang gak enak. Dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Gak cuma barang-barangnya yang diambil, tapi juga dia disakiti. Bahkan dia sampai hampir setengah mati. Dalam kondisi seperti itu, lewatlah seorang imam. Adik-adik tahu kan, kalau seorang imam berarti dia mengerti bagaimana isi hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Imam Taurat itu tidak menolongnya, bahkan hanya melewatinya dari seberang jalan. Wah, bisa seperti itu ya adik-adik. Kemudian lewat lagi seorang Imam Lewi. Imam Lewi itu juga adalah orang-orang yang banyak duduk diam di dalam bait suci. Dan mereka seharusnya mengerti apa isi hukum Taurat. Tetapi sama dengan yang pertama, dia tidak menolong orang yang sedang kesusahan ini. Orang ini pun hanya bisa berdiam dan bertanya, siapakah yang akan menolongku? Nah, lewatlah orang Samaria dengan keledainya. Ketika dia melewati dan melihat orang ini, tergeraklah ia oleh rasa belas kasihan. Padahal adik-adik, orang Samaria itu tidak berteman loh dengan orang Yahudi, bahkan mereka bermusuhan. Tetapi orang Samaria ini mempunyai belas kasihan dan ingin menolongnya. Orang tersebut dibersihkan lukanya, kemudian dibalut lukanya, bahkan orang ini dinaikkan di atas keledainya dan mereka bersama-sama mencari penginapan yang terdekat. Dan ketika mereka tiba di penginapan tersebut, si orang Samaria ini bilang sama pemilik penginapan, ini kuberikan uang 2 dinar, pakailah untuk merawat orang tersebut, orang yang tadi luka-luka dan dia dirampok. Dan kalau nanti ternyata uang yang dipakai nggak cukup, aku akan kembali dan memberikan lebih dan aku akan menggantinya. Luar biasa ya adik-adik, bagaimana dia total menolong orang tersebut, bahkan sampai menyisihkan uang untuk menolong orang tersebut. Kemudian
Setelah selesai dari cerita perumpamaan itu, Tuhan Yesus bertanya lagi pada ahli-ahli Taurat itu, menurut kalian, siapakah sesamamu manusia? Dan ini adalah pertanyaan yang sama yang Kak Vivi berikan buat adik-adik. Siapakah sesamanya? Siapakah sesama kalian? Nah, dari sini kita belajar bahwa kalau kita mau menolong seseorang, kita tidak boleh pilih-pilih. Apakah itu teman kita, atau itu dari suku yang sama, atau dari agama yang sama, atau bahkan kadang-kadang kita nggak mau nolong karena itu teman yang kita nggak sukain, teman yang kita sebelin. Ternyata nggak boleh ya adik-adik, kita harus belajar untuk mengasihi dan mempunyai belas kasihan yang besar, karena Tuhan Yesus juga mempunyai kasih yang besar buat kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mengucapkan super kebenaran ya. Ayo semuanya, kalau yang masih duduk, bangkit berdiri. Kita sama-sama ucapkan super kebenaran kita minggu ini. Yuk sama-sama katakan, super kebenaran. Tuhan Yesus mengasihiku, aku mengasihimu. Ya, adik-adik kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah kami semua percaya bahwa kasih Tuhan yang besar buat kami, supaya kami juga bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Adik-adik, sudah dengar firman-Nya kan? Pasti luar biasa ya, Tuhan Yesus kita hebat. Adik-adik, kita aktivitas yuk. Hari ini Kak Indri mau mengajarkan membuat hiasan ruangan. Bisa di kamar, bisa di ruang belajar. Ini bahan-bahannya. Adik-adik sebelumnya bisa gambar di kertas. Bahan-bahannya adik-adik, kertas origami, gunting, double tip, pulpen, benang wol, juga ranting atau pipa untuk menggantungkan hiasan. Adik-adik kita mulai dengan membuat polanya. Kak Indri hari ini membuat pola hati dan roket. Ini gambarnya. Adik-adik bisa gambar di kertas seperti ini. Setelah digambar, digunting ya. Gunting sesuai polanya adik-adik. Untuk adik-adik yang masih kecil, mama papa dampingi ya. Bantu untuk membuat aktivitas ini. Kak Indri sudah gunting hati dan roket. Setelah itu kita ambil benangnya. Kita gunting. Ingat ya adik-adik yang belum bisa pegang gunting, mama papa bisa bantu ya. Pola yang sudah adik-adik buat seperti ini. Ditaruh double tip. Buatnya yang banyak ya adik-adik. Kita taruh dulu di hatinya, setelah itu talinya, terus ditutup sama hati juga. Berikut yang roket. Ya, dikasih jarak adik-adik. Ditutup dengan roket juga. Nah,
akan jadi seperti ini. Dan adik-adik nanti bisa buat seterusnya ya. Setelah itu ranting atau pipa yang adik-adik punya di rumah diikat, yang sudah dibuat disusun tadi diikat. Ya. Nanti mama papa bisa bantu di rumah. Oke. Nah. Akan jadi seperti ini adik-adik. Ya, adik-adik bisa berkreasi, bisa gambar bintang, bisa gambar awan yang adik-adik suka. Oke, sekian dari Kak Indri. Selamat beraktivitas, sehat selalu, semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai, gimana tadi aktivitasnya? Pada ikut ngerjain kan? Jangan lupa tetap hati-hati untuk menggunakan guntingnya. Dan kalau sudah jadi, adik-adik bisa memajang di kamarnya loh. Asik kan? Nah, adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau memberikan persembahan, jangan lupa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sudah belajar hari ini bagaimana kami harus mempunyai belas kasihan bagi sesama kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami masih terus diberikan kesehatan, kami bisa diberikan berkat, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Demikian ibadah Lewi Kids online hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.